Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kalau kita bahas tentang elektabilitas, ini kan bukan angka mati sekarang ini, Mas Dimas ya. Tapi apakah waktu yang kurang dari 2 minggu ini bisa membuat pemilih kita membuat keputusan baru berdasarkan serangan udara, serangan darat, atau lewat sosial media yang mereka terima informasi dari kedua pasang capres ini? Ya, ini kan tinggal 2 minggu lagi ya. Saya sedikit meneruskan tadi bahwa dari ini ada kaitannya dengan pertanyaan Anda yang sekarang. Bahwa ini kan sebenarnya pemilih udah tinggal sisa 13-14 hari ini sudah diam-diam sudah memutuskan sebenarnya siapa yang akan mereka pilih. Mereka sudah cukup punya preferensi, mereka sudah cukup merasa yakin kurang lebih ya pelan-pelan untuk siapa kandidat yang mereka percaya untuk mereka pilih. Ada beberapa event yang memang cukup dan informasi, data, lalu kemudian event yang mereka baca, mereka dengar dan mereka saksikan. Apakah itu sosial media, apakah itu melalui TV dan atau debat, atau bahkan mereka saksikan sendiri langsung dalam acara-acara kampanye. Nah, sosok saya katakan tadi bahwa model kampanye atau komunikasi dari politik dari seorang Prabowo itu memang mencoba untuk menunjukkan beberapa variasi gimmick ya, yang kemudian dia berharap dengan demikian dia mampu meraih segmen-segmen potensial yang belum tersentuh. Ya kan, di saat-saat terakhir ini ditunjukkan sesuatu gimmick yang berbeda. Nah, tapi kita lihat juga bahwa sosok seperti Jokowi dengan kegenuinan dari keautentikan dari citra dari Jokowi, merakyat, jujur apa adanya, lalu kemudian juga tegas di sana, dan itu dia katakan secara garis bawahi tegas saat debat, itu kan menunjukkan bahwa sosok ini memang memiliki keautentikan citra yang memang dia coba tampilkan kepada publik dan publik merespon positif, sehingga bisa kita ketahui popularitas Jokowi sesungguhnya sampai sekarang tidak tergoyah gitu. Dia seolah-olah stuck, tapi sesungguhnya ini sesungguhnya tinggal tunggu momentum apakah kemudian Jokowi ini dalam posisi yang akan tetap stuck atau naik. Tapi Prabowo pun juga dalam posisi yang juga bisa jadi puncaknya, peaknya juga di situ gitu. Peaknya di situ. Jadi sekarang yang terpenting adalah ada 2 debat lagi yang akan sangat menentukan dari undecided voters. Tapi kan cawapresnya nih yang berikutnya nih. Tapi kan terakhir nanti ada pasangan juga. Tapi tetap melihat bahwa memang karena begini, akhirnya nanti dalam situasi yang tinggal 2 minggu lagi ini kurang, itu para pemilih tradisional, para pemilih true believers dari tiap-tiap kandidat ini akan hanya meyakinkan diri sendiri bahwa benar nih pilihan saya adalah. Tingkat militansi pemilih ini seberapa penting sih pengaruhnya? Sangat penting, justru di saat-saat terakhir. Mereka akan mencoba untuk pertama mencoba untuk meyakinkan orang-orang sekitar mereka bahwa pilihlah apa yang seperti mereka inginkan. Artinya mereka memiliki peluang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Word of mouth, ya. Bukan dipengaruhi untuk murtad kan? Bukan. Kalau sekarang bisa jadi, tetap yang kedua lalu mereka mencoba untuk jadi prosesnya 2 arah. Jadi jadi akan terjadi proses kurang lebih debat terbuka. Lu siapa pilih siapa? Anda pilih siapa gitu. Tapi Mas Dimas, kalau kita bicara kualitas perdebatan itu sendiri yang kemudian disiarkan lewat berbagai media konvensional termasuk sosial media, apakah misalnya faktor usia, gender, domisili itu sangat mempengaruhi? Mempengaruhi. Bisa dikatakan kalau misalnya Jawa Tengah tentunya itu menurut saya akan sangat kuat pilihan preferensinya kepada Jokowi JK. Merah banget ya. Indonesia Timur, Makassar dan sebagainya, apalagi itu juga ke Jokowi JK. Lalu kemudian sekarang menjadi pertanyaan terbesar adalah Jakarta, Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur. Banten juga ini juga menjadi sedikit misterius ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei yang ada, maka kecenderungannya Banten itu bisa jadi ke pasangan bisa Prabowo Hatta, lalu kemudian Jawa Barat itu imbang, tapi Jokowi mungkin agak sedikit unggul di situ. Tapi kan debutan suara pasti di Jawa ini kan? Debutan di Jawa. Suaranya kan mayoritas di Jawa. Betul. Nah, Jawa Timur itu menjadi kemudian perebutan juga. Nah, kalau survei-survei yang muncul belakangan ini, kita bicara elektabilitas naik turun dari kedua pasang capres-cawapres, sebenarnya yang bisa dipercaya itu survei yang seperti apa? Ini kan orang jadi pikir, oh ini dibayarnya ini dibayar itu, sampai ada running text muncul di TV tetangga sebelah sana, tahu-tahu diralat gitu kan. Bukan di Berita Satu loh kalau itu. Ya kalau itu ya, saya yakin Berita Satu enggak seceroboh itu. Jadi betul, jadi ini kan problemnya adalah tiap-tiap lembaga polling ini mencoba untuk, jadi gini, lembaga polling itu survei inilah bukti bahwa lembaga survei itu tidak bisa steril dari bias atau katakanlah kepentingan-kepentingan tertentu. Dan
survei itu kemudian seringkali dijadikan sebagai alat politik juga untuk mempropagandakan tujuan-tujuan politik tertentu. Dan memang itulah kenyataannya, di mana-mana juga begitu. Nah, yang terpenting dalam lembaga survei ini adalah ketika dia mengumumkan hasil polling atau hasil riset yang dia buat, dia harus secara jujur menjelaskan bahwa survei itu siapa yang bayar, gitu. Lalu kemudian bagaimana metodologinya, lalu kemudian menunjukkan respondennya berapa, di mana dan bagaimana. Jadi menurut saya itu harus jelas. Yang terpenting pertama kali harus ada transparansi, dia dibayar atau dipesan, di order oleh siapa, oleh institusi apa. Tapi bisa jadi bumerang itu ketika dia mengakui apa yang tadi Anda sampaikan seperti itu. Ya harus seperti itu. Publik harus kemudian diberikan sebuah edukasi, informasi yang jelas. Bahwa kemudian nanti, begitu juga televisi misalnya, atau media koran juga seperti itu. Jadi publik juga tahu ketika dia misalnya nonton TV tertentu, dia tahu, dia udah expect bahwa TV itu akan menyiarkan informasi tentang capres tertentu saja. Dia menonton TV ini, dia akan tahu, publik akan, audiens penonton akan tahu bahwa dia akan mendengar. Walaupun sekarang sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa memang tidak ada pengakuan kan atau statement dari masing-masing media konvensional televisi tersebut, tapi kan jelas sekali warnanya bahwa ini TV Prabowo, ini TV Jokowi. Iya betul seperti itu. Jadi sehingga memang ketika demikian, maka sebuah media yang berdiri di tengah-tengah, independen, itu juga sangat penting. Kita lihat bahwa itu menjadi fondasi masyarakat sipil yang sangat urgent untuk kita pertahankan. Media-media seperti civic journalism ya, itu juga harus ada mulai sekarang. Dan sekarang kita tahu bahwa mulai kemudian menjadi lebih berperan lebih besar untuk menunjukkan bahwa memang ada juga kekuatan ketiga, yakni masyarakat sipil yang kemudian ingin, dan penonton itu atau audiens itu, pembaca dan sebagainya ingin tahu bahwa memang informasi yang mereka terima itu tidak bias. Atau malah artinya, tapi juga bahwa sekarang dalam konteks udah menjelang pemilu presiden ini, seminggu 2 minggu ini, itu sebenarnya undecided voters sebaiknya memang sesungguhnya sudah semakin mengecil. Udah nggak tinggi-tinggi aman, nggak sampai 22% bahkan. Sudah semakin mengecil karena pada dasarnya mereka sudah tahu nih, pemilih sudah kurang lebih sudah menentukan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, bahwa mereka akan pilih siapa. Tinggal butuh sesuatu untuk lebih meyakinkan mungkin untuk meyakinkan, atau juga kemudian jika melihat misalnya dengan debat kandidat kemarin, menurut saya sejumlah pemilih sudah pasti menentukan pilihan kepada siapa, dan mereka tinggal menunggu debat terakhir mungkin ya. Kalau Wapres mungkin tidak cukup semenarik debat calon presiden. Lalu ini terakhir itu kan adalah masih tetap berpasangan capres cawapres. Di situ kemudian akan ditunjukkan bagaimana sesungguhnya Jokowi, JK, lalu kemudian Prabowo Hatta ini tidak hanya pada substansi dan kontennya, dan kemudian juga yang lebih menentukan adalah gestur. Mengenai konten substansi, kita lihat bahwa juga ini menjadi salah satu tentunya menjadi terpenting. Kita lihat bahwa pasangan nomor 1 Prabowo Hatta itu argumentasinya kan itu memang seringkali sangat makro ya, dan kadang-kadang itu agak terlalu bahasa tinggi yang agak mengecat langit. Ini juga kemudian tapi memang sosok figur seperti Prabowo itu memang kurang lebih ada publik itu ada segmennya juga yang menginginkan sosok pemimpin yang seperti itu gitu loh. Tapi berbeda dengan Jokowi ya. Nah, Jokowi itu memang dengan pengalaman yang dia punya, dengan prestasi dan keterujian yang dia dapat, yang dia pernah alami, itu kemudian Jokowi bisa berbicara hal-hal yang sifatnya lebih sangat detail, lalu kemudian sangat jelas dan sederhana. Memang kekuatan Jokowi di situ. Kekuatan Jokowi itu adalah kesederhanaan itu simply the best. Jadi memang yang diinginkan oleh publik, yang dilihat oleh publik itu kesederhanaan, bagaimana Jokowi kemudian mengartikulasikan hal-hal yang rumit dalam politik maupun pemerintahan itu dalam tindakan yang kemudian lebih sederhana dan dirasakan kedekatannya oleh rakyat. Mas Dimas, sebelum saya menutup diskusi kita kali ini, menurut Anda, bagi seorang Prabowo Subianto atau Joko Widodo, apa yang harus dilakukan di sisa debat yang masih ada 2 kali, salah satunya adalah cawapresnya masing-masing? Mereka harus menampilkan keotentikan masing-masing, atau tadi yang Anda katakan ada gimmick-gimmick tertentu yang mungkin bisa membuat suasana 2 minggu kurang lebih ini bisa merubah undecided voters itu bisa memilih salah satu di antara mereka. Iya. Jadi ada beberapa hal yang mereka juga harus kenali ya, karakter dari pemilih kita. Pemilih kita itu pertama-tama itu adalah pemilih yang dalam hal ini mayoritas Jawa ya, tapi juga masyarakat ketimuran kita tidak suka yang namanya negative statement. Jadi negative speech yang sifatnya menyerang, lalu kemudian yang sifatnya kurang lebih agak-agak sinis, lalu kemudian agak-agak kemudian menunjukkan sentimen kepada hal-hal tertentu atau kepada calon lawannya itu jangan ditunjukkan. Yang pertama. Yang kedua, mencoba untuk lebih berjiwa besar, merangkul ya, lalu kemudian menunjukkan kebesaran kenegarawanannya terhadap tidak hanya dalam
level gestur, tapi juga dalam substansi mereka bisa menunjukkan bahwa ini bukan persoalan Indonesia, ini bukan persoalan yang menang itu Jokowi atau Prabowo, tapi ini adalah persoalan keindonesiaan kita, kebangsaan kita, dan keinginan kita untuk maju sebagai sebuah bangsa. Ya. Jadi kemudian bagaimana kedua belah pihak, kedua kandidat ini di satu sisi mereka mampu menunjukkan keotentikan perdebatan atau tema-tema yang memang diperdebatkan, tapi juga di saat yang sama mereka mampu untuk membangun kesadaran kepada publik bahwa karena ancaman ke depan ini kan begini, Mas, jika kemudian kita harus bisa menghindari adanya konflik di lapangan. Ya konflik itu bukannya tidak mungkin karena memang ini ketat sekali persaingannya. Anda ingat saja ketika misalnya di Amerika, Pilpres Amerika antara Al Gore dengan waktu itu dengan George Bush ya di Florida itu sangat tipis gitu. Anda bisa bayangkan itu jika terjadi di Indonesia itu kemudian akan memunculkan gesekan juga at least. Tapi kita tahu bahwa setelah berapa lama kita berdemokrasi, saya yakin betul rakyat akan belajar, sudah belajar dan sudah cukup mahir untuk kemudian mengendalikan perbedaan. Harus dibayar untuk demokrasi. Nah, sehingga memang ada harus juga ditegaskan bahwa satu sisi memang bangsa kita itu menghargai perbedaan, sudah cukup cerdas berdemokrasi, tapi juga di sisi lain bahwa pihak-pihak yang ingin atau hendak melakukan kecurangan itu juga harus menahan diri. Kenapa? Karena dalam konteks ini persoalan kontestasi yang sangat ketat seperti ini, kedua belah pihak harus bisa menahan diri dan mampu menjaga persatuan dan pluralisme kita sebagai sebuah bangsa untuk kemudian berkonsolidasi kembali. Artinya sebenarnya pemilu presiden yang menang siapa, yang utama adalah bangsa Indonesia yang harus menang. Iya, jadi sudah siap mau nyoblos yang mana nanti nomor 1 atau nomor 2? Sejauh ini sudah ada pelan-pelan, tapi nanti akan saya putuskan dan saya akan ajak mobilisasi orang-orang itu yang penting. Memilih. Yang penting 5 detik di dalam TPS itu menentukan 5 tahun ke depan ya. Betul. Baik. Jangan sampai sakit gigi lagi kita. Mas Dimas terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses buat Anda. Sampai ketemu lagi.